Kita semua tahulah ya, kisah Bahtera Nuh. Udah sering banget kita dengar. Tapi hari ini kita nggak akan cuma ngulang ceritanya. Kita akan coba kupas makna-makna yang tersembunyi di baliknya. Pelajaran spiritual yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar cerita soal banjir besar. Nah, coba deh kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin penasaran. Kenapa Nabi Nuh disuruh melakukan sesuatu yang sepertinya mustahil? Alasannya ini ternyata justru mengungkap sebuah kebenaran yang dalam banget tentang ujian dalam hidup kita masing-masing. Oke, kita akan bedah misteri ini lewat 6 poin kunci berikut ini. Jadi, coba bayangin deh, Tuhan bilang ke Nuh, "Hei, sebagian dari kaummu itu nggak akan pernah percaya." Tapi, di saat yang sama, Nuh tetap disuruh dakwah ke mereka. Aneh kan? Nah, disinilah kita sadar, misinya itu bukan lagi soal mengubah orang lain. Ini tuh murni ujian buat Nuh sendiri. Ujian ketelusan, ujian kegigihan dia. Betul, jadi dia itu ibarat jalan dalam gelap, cuma berbekal keyakinan. Dia nggak tahu endingnya bakal gimana. Dan justru, disitulah poinnya. Disitulah letak pertumbuhan spiritualnya. Oke, dan yang lebih menarik lagi, misi Nabi Nuh ini ternyata jadi penanda adanya sebuah pergeseran besar. Pergeseran dalam cara Tuhan memandang kesuksesan. Gimana maksudnya? Jadi, coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada paradigma lama, zaman kebaikan. Yang fokusnya itu, ya kuantitas. Berapa banyak pengikut yang bisa kamu kumpulin. Validasi itu datangnya dari orang lain. Nah, di sisi lain, ada paradigma baru, zaman kebenaran, yang dibawa oleh Nuh. Ini fokusnya kebalik 180 derajat. Yang penting bukan lagi jumlah, tapi kualitas. Kualitas spiritual satu individu. Validasi cuma datang dari Tuhan. Jadi intinya apa? Di paradigma baru ini, satu orang aja yang tulus, yang benar-benar lulus ujian hidupnya, itu nilainya di mata Tuhan jauh lebih besar daripada jutaan orang yang sekedar ikut-ikutan tapi nggak tulus. Nah, karena ada pergeseran ini artinya definisi kita soal siapa yang beriman dan siapa yang kafir juga harus dirombak total. Maksudnya gimana? Jadi menurut sudut pandang ini, kafir itu bukan soal label agama kamu apa. Sama sekali bukan. Tapi ini soal kondisi batin. Siapapun, ya siapapun yang hidupnya dikendalikan sama egonya, sama nafsunya, rasa paling penting, butuh pujian, sombong secara spiritual. Nah, itulah dia. Dan sebaliknya, orang yang beriman itu siapa? Ya, sekali lagi, bukan soal label, tapi siapapun dari latar belakang apapun yang berhasil menaklukkan musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Ego itu tadi. Oke, kita geser sekarang ke momen banjir besarnya, karena coba tebak. Ujiannya ternyata nggak berhenti pas ujian mulai turun. Wah, justru ada ujian baru yang lebih berat lagi yang muncul. Jadi gini, Nuh dan para pengikutnya itu menghadapi ujian dua babak. Babak pertama itu ujian kesulitan. Ini pas mereka diejek, ditolak sama masyarakat. Ujian ini tuh buat ngelepasin ego mereka dari rasa butuh pujian dan pengakuan. Nah, setelah itu datang babak kedua. Ujian kesuksesan. Ini jauh lebih halus tapi lebih bahaya. Yaitu saat mereka melihat banjir itu datang. Ujiannya apa? Ujiannya adalah untuk nggak jatuh ke dalam rasa sombong spiritual. Nggak merasa, wah, gue lebih suci dari mereka yang tenggelam. Dan ini poin krusialnya. Coba bayangin, kalau pas mereka lihat musuh-musuh mereka tenggelam, terus mereka merasa, yes, rasain, kita yang menang. Nah, di detik itu juga, mereka sebenarnya gagal di ujian kedua. Mereka jatuh tepat ke dalam perangkap kesombongan spiritual. Harusnya gimana? Harusnya bersyukur karena diselamatkan dari kesalahan yang sama. Nah, pertarungan melawan ego ini, contoh paling jelas dan paling personalnya ada di mana? Ada di kisah hubungan Nabi Nuh dengan anaknya sendiri. Ini pelajarannya dalam banget ya. Pertama, di hadapan Tuhan, kita itu berdiri sendiri-sendiri. Garis keturunan, anak Nabi atau bukan, itu nggak ada artinya. Kedua, setiap hubungan keluarga kita dengan orang tua, anak, pasangan, itu sebenarnya adalah ujian buat ego kita. Nabi Nuh diuji soal keterikatannya sama anaknya. Anaknya diuji soal kesetiaannya pada kebenaran, di atas kesetiaan pada keluarga. Jadi intinya, hubungan dengan Tuhan itu sifatnya sangat pribadi, dan keluarga jadi salah satu arena terbesar buat kita menaklukkan ego. Oke, jadi setelah kita kupas semua lapisan makna ini, apa sih pesan utamanya? Apa take away-nya buat kita?
Pesan utamanya adalah ini, musuh sejati kita itu bukan orang yang gak setuju sama kita, bukan orang yang nyakitin kita, bukan. Musuh sejati kita adalah ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Semua konflik di luar sana itu cuma cermin dari peperangan yang terjadi di dalam batin kita. Dan ini jadi pengingat buat kita semua ya. Kisah-kisah zaman dulu itu bukan cuma cerita pengantar tidur, mereka itu cermin buat kita. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu dan saya. Pertempuran batin apa yang sedang diminta kehidupan untuk kita menangkan hari ini juga?